Baik, melanjuti materi pengukuran nilai sekarang untuk menerapkan arus kas yang diharapkan pada pengukuran nilai sekarang. Baiklah kita untuk mengangkat sebuah contoh terkait arus kas yang diharapkan. Saya coba mengilustrasikan, asumsikan bahwa Juno Appliance Outlet menawarkan garansi 2 tahun pada produk yang dijual pada tahun 2011. Juno Appliance menjual pengering pakaian jenis tertentu seharga $250.000. Nah, Juno Appliance menandatangani perjanjian dengan Lorenzo's Repair untuk menyediakan jasa garansi atas pengering yang dijual pada tahun 2011 tersebut. Nah, untuk menentukan beban garansi yang dicatat pada tahun 2011 dan jumlah liabilitas garansi yang dicatat pada laporan posisi keuangan pada 31 Desember 2011, Juno Appliance harus mengukur nilai wajar dari perjanjian tersebut dikarenakan tidak adanya pasar aktif untuk kontrak garansi semacam ini. Juno Appliance menggunakan teknik arus kas yang diharapkan untuk menilai kewajiban garansi. Berdasarkan pengalaman garansi sebelumnya, Juno Appliance memperkirakan arus kas yang diharapkan terkait pengering yang dijual pada tahun 2011, seperti yang akan ditunjukkan pada ilustrasi berikut ini. Nah, pada ilustrasi tersebut kita dapat melihat bahwa estimasi arus kas pada tahun 2018 dengan nilai $3.800, $6.300, dan $7.500 akan dikalikan dengan penilaian probabilitas. Penilaian probabilitas di sini ada 20%, 50%, dan 30%. Ketika estimasi arus kas 2011 ini, ketiga nilai tersebut dikalikan dengan presentasi penilaian probabilitas akan menghasilkan arus kas yang diharapkan. Dan arus kas yang diharapkan didapat dengan total $6.160 pada tahun 2012. Tahun selanjutnya estimasi arus kas nilai $5.400, $7.200, dan $8.400 dengan penilaian probabilitas 30%, 50%, dan 20%. Estimasi arus kas yang dikali dengan penilaian probabilitas ini kemudian menghasilkan arus kas yang diharapkan dengan total $6.900. Dengan menerapkan konsep arus kas yang diharapkan pada data ini, Juno Appliance dapat memperkirakan arus kas keluar untuk garansi sebesar $6.160 pada tahun 2011 dan $6.900 pada tahun 2012. Ilustrasi tersebut menunjukkan nilai sekarang dari arus kas tersebut dengan asumsi suku bunga beresiko sebesar 5% dan arus kas yang terjadi pada akhir tahun. Sekedar tambahan seperti yang ditunjukkan pada materi sebelumnya, ada sejumlah situasi di mana perhitungan nilai sekarang diperlukan. Situasi umum yaitu situasi yang secara khusus dikomentari oleh IASB adalah ketika perusahaan menentukan apakah aset mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai terjadi ketika nilai tercatat aset seperti peralatan tidak dapat dipulihkan. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan adalah pendekatan pakai. Nah, pendekatan nilai pakai menghitung nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dengan menggunakan aset tersebut. Metode ini akan dibahas dalam materi-materi selanjutnya. Dan untuk mengilustrasikan nilai sekarang dari arus kas, perhatikan tabel berikut ini. Nah, pada tahun 2011 arus kas yang diharapkan sebagaimana telah dihitung sebelumnya itu $6.160. Dan pada tahun 2012 $6.900. Arus kas yang diharapkan nanti akan dikalikan dengan faktor PV dengan suku bunga 5%, suku bunga bebas risiko sebesar 5%, dan akan menghasilkan nilai sekarang seperti yang ditunjukkan pada tabel di samping saya. Itu nilai sekarang ditunjukkan pada tahun 2011 setelah arus kas diharapkan dikalikan dengan faktor PV dengan suku bunga bebas risiko sebesar 5% menghasilkan $5.866,66, dan pada tahun 2012 menghasilkan $6.258,51 dengan total nilai sekarang $12.125,17. Sekian dari saya, terima kasih.